Pareto. Jadi kalau yang di awal kita belajar Pareto, sekarang yang cluster gitu ya. Secara teori mirip-mirip gitu ya. Ini teman-teman sudah lihat ya apa namanya PowerPoint saya gitu ya. Jadi ini ada alert by HML cluster. Ini ada data ya. Jadi teman-teman bisa install kalau kita punya data misalnya bentuknya text file gitu ya, atau CSV file yang sangat besar gitu ya. Teman-teman bisa install tools yang namanya CS Viewer. Jadi dia bisa buka sampai 500 juta row gitu ya. Nah, apa namanya untuk apa namanya baca data. Tapi nanti kalau teman-teman yang memang datanya besar sekali, big data, mungkin nanti bisa buka row 64 ya. Tapi row 64 apa required apa kemampuan teman-teman di Python gitu ya. Tapi dia bisa buka sampai 1 miliar row dan itu jalan di GPU ya. Kalau CS Viewer ini 500 juta dia bisa buka. Ini hanya untuk melihat data. Jadi contoh di case ini kita punya data nih. Data ini adalah data sebenarnya data ekspor dari data-data di Tokopedia gitu ya. Kita ekspor pada tahun 2022 ya. Kemudian kita coba lihat sebentar isi datanya. Jadi di data ini kita punya data nama produk gitu ya. Aslinya sih kalau data asli ada nama produk, ada nama toko dan sebagainya ya. Ini untuk simplifikasi kita hanya punya nama produk gitu ya. Kemudian kita punya apa kategori-kategori gitu ya di sini ya. Kategori satunya, kategori 2, kategori 3, kemudian total sales untuk produk tersebut dan kemudian berapa jumlah terjualnya, harga rata-ratanya berapa gitu ya. Dan kemudian based on yang previous kita sudah punya HML sales yang based on Pareto yang kanan sini ya. Nah, sekarang kita mau buat apa HML lain yang bukan Pareto, tapi kita pakai cluster ya. Nah, jadi guna CS Viewer ini adalah kalau datanya teksnya sangat besar, kita kalau database kita bisa query gampang ngecilinnya ya. Kalau teks agak susah gitu ngecilinnya sehingga biasanya dipakai tools-tools bantuan sebagai berikut ya. Jadi dari sini kita bisa lihat dengan cepat misalnya ada berapa sih kategori misalnya kategori satunya, kategori 2, kategori 3 dan sebagainya kita bisa filter dan sebagainya kita bisa lihat ada data duplikat atau tidak dan sebagainya. Jadi biasanya teman-teman nanti biasa main di data yang ukurannya besar gitu ya. Untuk data-data yang sifatnya teks itu memang butuh tools-tools bantuan ya. Lain kalau database kita bisa ambil misalnya hanya sekian row pertama apa dan sebagainya gitu ya. Atau mungkin kita bisa query summary dan sebagainya lebih mudah. Kalau di teks ya apa namanya memahami data kita bisa pakai contohnya yang CS Viewer ini. Oke. Nah, alert teorinya sama gitu ya dengan yang kemarin Pareto ya, tapi gambarnya kita buat segitiga sama bentuknya segitiga, tapi sebetulnya kalau HML itu bentuknya nggak segitiga karena apa namanya formatnya dia belum tentu yang H itu adalah yang terkecil, klasternya belum tentu gitu ya, atau yang L adalah yang terkecil, bisa jadi formatnya sebenarnya kotak gitu ya, sama atau bisa jadi apa namanya geser-geser gitu ya, tergantung dari pembentukan cluster. Contoh dari data tadi kita punya cluster nih, ada sales ya. Kemudian ada kita lakukan lagi clustering K-means terhadap harga dan kita punya cluster terhadap jumlah gitu ya. Nah, ini teman-teman sudah belajar semua ya. Kemudian bagaimana sih alertnya itu apply gitu ya. Jadi kalau alert itu sebetulnya belum tentu salah, belum tentu anomali atau apa, tapi alert ini adalah dia memberi indikator kepada kita bahwa kalau memenuhi syarat tertentu maka kita bisa perhatian atau apa bisa fokus kepada data tersebut gitu ya. Nah, jadi seperti teori yang Pareto ya, ini bisa pakai yang sama. Kalau terjadi misalnya contoh di sini dia high di salesnya, tapi di average harganya dia low gitu ya, maka dia keluar alert gitu ya. Demikian juga kalau average harganya low ya, tapi jualannya dia masuk kategori high, dia juga alert gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi alert ini adalah alert secara bisnis gitu ya. Artinya karena kita pakai ini bukan untuk anomaly detection, tapi ini untuk sebetulnya focus detection. Jadi kita coba fokus ke data-data yang memang memenuhi unsur alert. Nah, karena itu sekarang tugasnya teman-teman apa gitu ya. Jadi nanti ada tugas teman-teman adalah satu, nanti ambil data ya yang memang sudah disediakan ya. Jadi kalau di folder apa sharing kita itu yang di apa Google Drive itu dia ada tugas 2 ya teman-teman, nanti mungkin bisa lihat di situ.
itu ada sampel data, ya kan, data apa namanya, sales Tokopedia yang kita pakai. Kemudian teman-teman nanti tugas pertama adalah membuat K-means ya, menjadi HTML sebagai berikut gitu ya. Nah, ini contoh ya flow-nya. Nanti flow-nya nggak usah harus ngikutin flow-nya saya gitu ya, teman-teman bisa punya ide sendiri, cuman intinya adalah kita buat 3 K-means, jadi masing-masing ini untuk sales gitu ya, kemudian untuk harga ya, dan kemudian misalnya untuk total jumlah jualannya gitu ya. Dan kita harus ingat bahwa teori kemarin, kalau K-means pada saat kita membuat grup ya, bahwa kalau saat ini dia diidentifikasi sebagai cluster 0, next-nya belum tentu dia cluster 0 lagi. Kenapa? Karena cara pembuatan clusternya bisa pakai cara kita random gitu ya. Sementara di sini kita mau buat HML, high medium low ya, di mana threshold-nya yang high, misalnya saya mau buat HML sales, maka threshold-nya untuk yang high harus lebih besar dari threshold-nya yang M dan lebih besar dari threshold-nya yang L gitu ya. Karena secara teori, artinya setelah kita punya clusternya tersebut akan kita summary ya berdasarkan measure-nya masing-masing, kemudian kita ranking kan gitu ya. Ranking yang paling kecil dikasih nama low gitu ya, yang tengah medium, yang paling tinggi high gitu ya. Kemudian kita join balik supaya akhirnya sekarang klasternya kita punya klaster HML-nya gitu ya. Jadi ini kita join, akhirnya kita dapat klasternya. Nah setelah itu tinggal kita mainkan rule-nya. Nah ini salah satu teknik yang dipakai adalah kita combine dulu, misalnya ini yang paling kiri ini kan HML Pareto ya, jadi kita nggak pakai. Ini HML clusternya yang based on sales ya, harga dan jumlah kita combine di sini. Contohnya ini misalnya dia HHL, maka di sini adalah HHL. Kemudian kita buat rule engine alert. Kenapa alert? Karena ada H dan L di combine ini gitu ya. Ya, contoh ini oke, kenapa dia nggak ada H dan L gitu ya. Nah, tapi setiap kali ketemu H dan L maka alertnya bunyi gitu ya. Nah, based on itu kemudian nanti kita akan filter ya di row ini ya, mana aja alertnya gitu ya, supaya kita bisa inspeksi isinya gitu ya. Nah, termasuk nanti kalau teman-teman mau show dalam bentuk chart ya, baik yang 2 dimensi, ini untuk apa namanya, scatter 2 dimensi ataupun yang scatter 3 dimensi ya, dimana yang warna merah-merah ini adalah alertnya tadi gitu ya. Nah, teman-teman bisa setting ya. Jadi tugasnya teman-teman sekarang adalah dari data ini gitu ya, data yang di-share. Nah, silakan teman-teman akan buat, dan seperti biasa untuk apa namanya, siapa yang akan show gitu ya, mungkin kita akan lakukan menggunakan apa namanya, wheel of name gitu ya. Oke, ya sejauh sini sudah siap semua.